Oke, malam ini adalah waktu yang tepat kayaknya untuk Panji dan Kava keluar rumah. Karena satu hal, ketika dalam kondisi dilarang berbaur dengan banyak orang, malam hari adalah waktu yang tepat untuk mencari kesibukan. Nah, kesibukan yang kita lakukan hari ini adalah kita mau cari makanan untuk ular kita yang makannya itu amfibi. Ya. Kita punya beberapa spesies ular yang makan kodok, teman-teman. Jadi mau nggak mau Panji harus keluar rumah. Hari ini kita mau ke sawah, kita cari kodok. Tapi biasanya di sekitaran sini pun udah banyak kok kita bisa dapat. Ya, banyak. Nah, tapi yang serunya adalah kita sekalian herping aja. Udah lama juga nih nggak herping nih. Yuk kita herping ya, biar nggak jenuh, biar nggak bosen. Jadi Mang, kita sambil nyari makanan ular, kita lihat-lihat hewan apa aja yang bisa kita jumpai di sekitar perkampungan. Sekalian ya. Iya. Ya teman-teman, kita udah masuk ke areal kebun. Jadi biasanya di tempat seperti ini kita bisa jumpa sama beberapa hewan liar yang bisa kita amati kok. Seru. Jadi nggak harus ada ular aja, ada banyak hewan yang bisa kita jumpai sebetulnya. Kita cari di sekitar sini ya. Nah, ini dia. Apa itu? Nih. Oh, Nah, lihat ini. Nah, Makapa bisa lihat Makapa ya? bekicot ya? Bekicot Oh, atau keong racun ya. Nah, banyak orang yang masih belum paham terhadap hewan ini. Ini adalah jenis Acanthina. Acanthina ini golongan dari Acanthini spesiesnya. Jadi ini adalah keong yang sebetulnya invasi. Invasi. Jadi keong racun ini bukan berasal dari Indonesia, teman-teman. Bukan. Melainkan berasal dari Afrika Barat dan terbawa oleh para penjajah dari zaman dahulu ke Indonesia lewat kapal laut. Nah, entah mengapa sekarang populasinya di Indonesia sangat banyak. Bahkan bisa dibilang populasi hewan ini mencapai ratusan bahkan ribuan di Indonesia, jutaan kali ya. Jadi banyak banget. Dan kalian tahu bahwa jenis hewan ini di Indonesia pun banyak dimanfaatkan untuk dimakan atau dikonsumsi, Mang. Oh, bisa. Iya, walaupun namanya keong racun, tapi sejatinya mereka bukanlah jenis hewan yang beracun. Bahkan beberapa kelompok masyarakat mengimani bahwa cairan lendir dari tubuh hewan ini bisa mengobati luka. Jadi kalau misalkan kita luka, kena bacok, luka robek, atau kena luka robek lah, pokoknya sayatan lah ya, itu lendirnya ini bisa sangat mujarab untuk mengobati luka tersebut. Oh, bisa juga. Iya, kabarnya seperti itu. Dagingnya itu kalau untuk di bagian Jawa Timur, di area-area Jawa Timur itu banyak dimanfaatkan untuk jadikan keripik, kemudian panganan-panganan ringan, dan itu enak. Saya pernah coba. cuma tutut doang yang bisa dikonsumsi. Harusnya ini bisa. harusnya nggak cuma tutut, dan ini pun bisa. Oh, bisa. Ini bisa banget. Nah, ini jenis hewan yang sebetulnya walaupun memang populasinya ini sangat merugikan. Kenapa? Karena dia ini hama. Oh, hama. Iya, dia ini salah satu hewan hama yang bisa memakan daun-daunan pepohonan yang ditanam petani. Iya. Karena ini hama, Mang. Makanya kalau di Jawa tuh diambilin untuk dimakan akhirnya. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi, teman-teman. Kita lihat lagi kita bisa dapat apa aja selain ini. Kita menuju ke arah dalam aja ya. Yuk. Jadi di malam hari seperti ini, kemungkinan untuk kita bisa menjumpai hewan dan melihat aktivitas mereka di alam itu sangat tinggi. Karena biasanya 80% hewan itu aktif di malam hari atau nokturnal, teman-teman. Nah, tinggal bagaimana kita bisa menggunakan mata kita untuk jeli dalam melihat sesuatu yang ada di sekitar.
Oke, teman-teman, target utama kita udah kita jumpai, yaitu seekor kodok atau katak sawah ya. Sebetulnya yang kita buru ini adalah katak, bukan kodok. Nah ini hewannya ada di depan kita percis. Ini kita tangkap aja. Kalau malam mereka itu aktif karena mereka nokturnal untuk berburu serangga yang hidup di malam hari. Nah ketika matanya kita senter pakai headlamp kayak gini, dia bakal diem, nggak akan lari dan mudah buat kita nangkep. Kayak piong ya. Jadi mungkin silo kali ya, dia nggak bisa lihat kalau misalkan posisinya kita center. Nah ini kodoknya atau kataknya. Dia perbedaan kodok sama katak itu ada di kakinya sama di kulitnya. Kalau kodok itu kulitnya kasar dan kakinya pendek. Kalau katak itu kulitnya lembut dan kakinya panjang. Kaki belakangnya. Kaki belakangnya betul. Nah ini mukanya kayak gini, hampir mirip tapi beda. Oke, baru dapat satu, kita cari lagi. Oke. Tewak tuh, Bang. Dapat, Bang? Dapat. Kecil sih. Nah. Lumayan. Ya, lumayan lah. Nah, ini dapat lagi kita. Mantap. Ini oke ya. Yuk lanjut kita nyari. Jadi kita nyarinya nggak jauh-jauh dari areal pemukiman. Karena emang lingkungan rumah Panji emang masih di sekitaran perkampungan gitu sih, teman-teman. Jadi kita jangan berisik. Jadi ntar mengganggu warga malah. Yuk. Gede A. Mana? Mana, Bang? Iya benar-benar. Gede. Iya, Bang, tangkap, Bang. Tangkap, Bang. Das, dapat. Gede. Yes. Wah, ini banyak banget populasinya dia ya. Oh, yang kayak tadi dia. Kicot, heeh. Gede nih. Ini siapa lihat, Bang? Gede nih. Wah, ini mah kenyang nih dia satu. Nah, ini teman Panji. Jadi selain disebut kodok sawah, kadang kodok jenis ini juga disebut bancet ya. Bancet. Nah, ada mitos kalau dikencingin katak pohon itu mata bisa buta. Oh iya, dengar. Sebetulnya yang namanya air seni ketika masuk ke mata itu pasti perih. Oh. Cuma kalau bisa bikin buta atau enggak kayaknya kurang terbukti. Belum ada riset. Jadi kita harus ada buktiin dulu. Ya. Amang mau nggak? Enggak. Jadi korban pembuktiannya. Enggak. Yuk jalan dulu. Oke. Kalau tadi kan kita udah jumpa sama kodok apa itu katak ya, jenis katak. Nah sekarang ada kodok buduknya, coba sini. Nah ini kalian bisa lihat di sini ada seekor hewan kodok, dan beda sama kodok sama katak yang tadi kita tangkap. Dia punya nih pori-pori di kulitnya kasar. Nah, ini sebenarnya adalah kelenjar. Nah, kencing itu jadi bagian dari pertahanan dia juga, kayak gitu. Nah, ini juga ada banyak kelenjar di sini nih, teman-teman bisa lihat ada banyak kelenjar. Nah, kelenjar ini tuh kalau misalkan dia merasa terancam, kalau kita pencet itu ngeluarin cairan berwarna putih dan itu racun. Kalau sampai kena makan, kita bisa mati, Mas. Mati ya? Bisa mati, kemungkinan kita bisa mati karena dia beracun. Nah, kodok buduk ini dia bisa tumbuh besar, lebih besar daripada jenis katak. Dan bedanya katak sama kodok selain dari kaki dan kulit itu dari cara bertelur, Mang. Kalau kodok buduk itu bertelurnya di air, dan biasanya telurnya itu kayak rantai. Oh, yang panjang itu. Panjang. Kalau katak itu biasanya bertelurnya itu di daun dan di antara buih-buih yang dia bikin. Jadi beda. Kalau dia panjang ya telurnya. Nah, iya, dia beda panjang telurnya. Nah, ini dia bunyi. Berarti ini jantan. Oh. Karena yang bunyi itu kodok tuh jantan. Jadi nyanyian kodok itu buat manggil betinanya datang. Ini jantan. Oke ya, kita lepas lagi aja. Terus, yuk. Mang, ini kolam bekas kolam apa ya? Cek, Mang. Barangkali banyak ikan itu ya, kodoknya. Udah nggak dipakai sih kayaknya.
Apa nih? Ular, mang, masuk mang, tangkap mang. Ada ular, ada ular. Tangkapnya mana mang? Ada nggak? Ini enggak, ini mah. Oh, digodon. Ular ini doang. Oh, cicak ya? Ular cicak, ular serigala. Berbisa nggak? Enggak. Ini bukan spesies berbisa, cuma kalau gigit sakit banget ini. Oh, Ular coklat oligodon, Lycodon cappucinus ya. oh iya. Lycodon cappucinus atau ular cecak. Ini biasa juga disebut ular genteng sama banyak orang. Dan ini bukan ular yang berbisa, melainkan ular yang tidak berbisa. Cuma kalau gigit sakit banget sumpah. Dan ini ukuran maksimalnya bisa lebih gede lagi dari ini sedikit. Jadi ini bukan bayi, ini udah dewasa. Oh, ular ya udah dewasa. Ular ini nggak bisa mencapai ukuran bermeter-meter kayak Piton reticulatus. Ini ukuran terbesarnya cuma segini aja. Nah, dan kalian lihat ketika saya pegang dia tidak kenceng, ular ini nggak gigit. Jadi ular ini merasa nyaman dan tenang, dan akhirnya dia hanya membelit seperti ini. Biasanya banyak ditemukan di rumah, di atas plafon dan di genteng. Kadang mereka keluar dan membuat orang-orang takut. Padahal jenis ular ini tuh sedang berburu cicak di sekitaran rumah. Kalau misalkan kalian lihat di rumah, dan teman-teman nggak usah khawatir ketika kalian menjumpai ular yang jenis ini, karena ini bukan jenis ular berbisa dan mereka adalah predator cicak. Jadi kalau misalkan di rumah kalian cicak banyak ya populasinya, nah ketika kalian melihat jenis ular ini di sekitaran rumah kalian, sebaiknya tidak perlu dibunuh atau diusir, biarkan saja karena tidak berbahaya sama sekali untuk manusia ya teman-teman. Ular ini kecil dan memang tergolong merupakan spesies ular yang kecil dan tidak berbisa. Ciri-cirinya adalah ular ini memiliki kepala seperti ini ya, seperti V gini, berbentuk oval, dan gerakannya gesit. Jadi kalau lihat orang dia kabur, biasanya langsung kabur. Dan kalian bisa lihat warna dasarnya adalah warna cappuccino, makanya disebutnya Lycodon ya. Lycodon cappucinus ya, Lycodon cappucinus. Kenapa? Karena warnanya yang coklat inilah yang membuat ia memiliki nama latin cappucinus itu. Nah, ular ini memiliki warna lain selain warna cappuccino coklat ya. Ada warna bintik-bintik putih juga di tubuhnya. Biasanya rata-rata ditemukan di alam itu ular jenis ini mulai dari 15 sampai 40 cm. Kalau yang ini kan sekitar 50 cm nih. Gede ini ukurannya. Ini karena posisinya tidak berbahaya dan memang dia lagi nyari makan kayaknya nih mang nih di sekitar sini. Kita rilis aja ya. Kita lepas lagi aja ya teman-teman ya. Oke. Luar biasa ya. Oke, Mang, kalau gitu kita explore lagi daerah lainnya. Kita tambahin lagi kodok kita ya, kayaknya masih kurang ya? Apa cukup? Baru 4 sih kayak cukup sih Mang, ularnya juga kecil ini. Oh boleh. Hah? Ayo. Cukup ya? Cukup lah. Udah ya? Ini kita udah muter-muter juga, nggak enak juga sampai tetangga kalau ketahuan kita masih aktif nih. Berisik. Oke deh, jadi alhamdulillah nih teman-teman, kita udah dapat makanan ularnya. Kita juga barusan dapat seekor ular kecil yang kita temui di sekitaran apa ini ya, semacam bekas kolam kayaknya tapi nggak dipakai lagi. Dan ularnya keren lagi, ular Lycodon cappucinus yang emang bisa Panji kasih tahu ke teman-teman kalau jenis ular ini sebetulnya nggak bahaya ya. Dan kalian enjoy aja kalau ketemu sama jenis yang itu. Oke, kalau gitu kita pamit. Assalamualaikum, salam lestari. Jangan lupa subscribe channel Area Outdoor Gear ini.